Papua adalah salah satu wilayah terkaya di Indonesia dengan keindahan alam dan keragaman budayanya. Namun, di balik keindahan tersebut, Papua masih menghadapi konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik antara pemerintah Indonesia dan organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disebut dengan OPM telah menimbulkan berbagai dampak terhadap keamanan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat. OPM merupakan gerakan yang memperjuangkan pemisahan Papua dari Indonesia. Dalam perkembangannya, muncul berbagai kelompok bersenjata yang melakukan perlawanan terhadap aparat negara. Pemerintah Indonesia memandang tindakan bersenjata tersebut sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Perjalanan sejarah Papua memiliki beberapa titik balik penting. Semuanya dimulai pada tahun 1963 saat Papua resmi berintegrasi dengan Indonesia, yang kemudian diperkuat lewat hasil PPRA pada tahun 1969. Namun, dinamika di lapangan mulai menghangat. Sepanjang tahun 1970 hingga tahun 2000, wilayah ini diwarnai oleh berbagai aksi perlawanan bersenjata. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah akhirnya mengambil langkah ideologis dengan memberikan status otonomi khusus pada tahun 2001 sebagai jalan tengahnya. Meski begitu, tantangan rupanya belum selesai, karena sejak tahun 2020 hingga sekarang, kita kembali melihat adanya peningkatan konflik bersenjata di sana. TNI bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Polri bertugas menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat serta menegakkan hukum. Pemerintah pusat menyusun kebijakan keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah daerah melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Masyarakat Papua menjadi pihak yang paling merasakan dampak konflik, dan OPM, kelompok yang menolak kedaulatan Indonesia di Papua. Adanya korban jiwa, gangguan pendidikan, perlambatan ekonomi, hingga pengungsian warga. Untuk memahami konflik ini, kita perlu melihat perspektif tata kelola sektor keamanan. Akuntabilitas. Setiap tindakan aparat keamanan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Transparansi. Masyarakat perlu mengetahui tujuan dan hasil kebijakan keamanan. Profesionalisme. Aparat harus menjalankan tugas secara profesional dan sesuai hukum. Pengawasan sipil. Pengawasan diperlukan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip utama dalam tata kelola keamanan modern. Untuk menyelesaikan konflik ini, tentu kita membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Ada 5 rekomendasi utama yang bisa diambil. Yang pertama, kita perlu memperkuat profesionalisme aparat di lapangan yang dibarengi dengan peningkatan pengawasan serta akuntabilitas kerja mereka. Di sisi lain, aspek pemenuhan hak dasar juga harus dikejar melalui percepatan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Dan yang tidak kalah penting, pemerintah harus terus meningkatkan ruang dialog bersama masyarakat Papua, sekaligus memastikan adanya perlindungan HAM yang kuat dalam setiap kebijakan keamanan yang diambil. Keamanan bukan hanya sekedar menghentikan konflik. Keamanan adalah menciptakan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Halo semuanya, saya Nurlaila dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Bayangkara, Jakarta.
Saya Yolanda Rometo dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Papua damai, Papua maju. Papua sejahtera. Tata kelola keamanan yang baik adalah kunci perdamaian yang berkelanjutan.